Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk hari ini kita akan belajar tentang GNS3. Ya, GNS3. GNS3 adalah sebuah simulator untuk belajar network. Sebenarnya hampir sama dengan simulatornya punyanya Cisco atau paket tracer, tapi kelebihannya GNS3 adalah dia bisa multi OS atau di GNS3 kita bisa install MikroTik, bisa install Juniper, bisa install Cisco dan seterusnya. Jadi kita lebih untuk bermain-main dengan network, dengan jaringan, dengan GNS3 itu kita lebih custom. Berbeda dengan punyanya paket tracer. Kalau paket tracer dia hanya bisa untuk perangkat Cisco, tapi nanti untuk GNS3 kita bisa main-main dengan perangkat-perangkat. Misalkan kita pengen main dengan MikroTik bisa, kemudian kita main dengan Juniper itu juga bisa, ataukah kita main dengan misalkan Cisco itu juga bisa, ataukah platform Linux yang lainnya seperti misalkan kita mau main dengan OpenBSD ataukah FreeBSD dan seterusnya itu bisa ya. Itu jadi untuk hari ini kita pengen main dengan GNS3. Oke. Sebelum kita main-main untuk hari ini nanti kita coba main GNS3 itu nanti yang kita base OS-nya yang mau kita install di dalam GNS3 itu adalah MikroTik. Jadi nanti MikroTik itu kita masukkan ke dalam GNS3, kemudian kita mempunyai software simulator dengan OS-nya MikroTik. Jadi nanti bisa main-main dengan MikroTik dengan software simulator ini. Oke ya. Yang perlu dipersiapkan adalah kita download dulu GNS3 ya, download dulu GNS3. Di sini Anda bisa masuk di gns3.com ya, gns3.com. Bentar ya. Jadi Anda bisa masuk ke gns3.com, ini gns3.com, kemudian di sini ada file download. Kemudian Anda ketika belum punya account, Anda harus register terlebih dahulu. Kemudian seumpama sudah punya account, tinggal Anda masuk saja. Ya, Anda masuk saja di sini. Ya, masuk, kemudian nanti Anda bisa download ya. Ya, Anda masuk, nanti langsung Anda bisa download. Di sini Anda bisa download versi terbarunya ya, Anda misalkan Anda pakai Windows ya, download yang Windows, pakai Mac download yang Mac, Linux pakai yang Linux ya. Nanti silakan download. Kemudian setelah Anda sudah punya GNS3 ya, nanti download dulu. Kemudian Anda juga butuh yang ini, yang untuk yang menggunakan Windows, Anda butuh ini software tambahan HAXM ya. Ini untuk multi-thread CPU-nya atau untuk pembagian di CPU-nya. Nanti silakan Anda download ini ya. Nanti Anda bisa masuk di sini github.com/intel/hxm-release. Nanti Anda download softwarenya ini. Nah, kemudian kebutuhan ketiga, software ketiganya itu adalah nanti Anda bisa masuk ke mikrotik.com. Mikrotik.com ini ya, mikrotik.com. Kemudian Anda masuk ke software ya, kemudian Anda masuk ke
di bagian Cloud Host Router atau CHR. Ya, di CHR. Nanti di CHR ini, CHR itu apa bedanya dengan di atas? Kalau CHR ini ada software yang digunakan untuk yang kita install di VM atau di virtual mesin, ataukah nanti bisa di VMware, ataukah nanti di Proxmox, ataukah nanti mau main di di Hyper-V dan seterusnya. Nah, di sini nanti yang kita butuhkan itu adalah yang ini, raw disk. Yang kita butuhkan adalah yang raw disk image. Nanti silakan Anda mau pakai yang 6,45 yang dia sudah long term, ataukah yang stable 646, terserah mau download yang mana. Ya, silahkan di download ini. Jadi 3 software itu download. Kemudian nanti pastikan GNS3 sudah ke download. Kemudian ini juga sudah keinstall, ini sudah keinstall. Kemudian kita siapkan untuk OS Mikrotik-nya. Ini nanti yang ini itu adalah OS Mikrotik yang nanti mau kita install, yang akan kita install di GNS3 sebagai OS untuk simulator kita. Oke ya, seperti itu bahannya itu saja. Kemudian kalau sudah selesai di GNS3-nya sudah jalan, kita bisa jalankan GNS3 seperti ini. Kita jalankan GNS3. Kemudian gimana caranya agar OS kita atau OS Mikrotik kita itu bisa masuk di dalam GNS3. Jadi nanti Anda bisa punya Mikrotik virtual, ya, Mikrotik virtual, yang dimana nanti Anda bisa membuat simulasi suka Anda. Oke ya. Di sini saya buat dulu project ya. Saya buat dulu projectnya. Sebelum saya buat project ini dulu, kayak kita masukkan dulu OS-nya Mikrotik. Di sini Anda bisa masuk di edit, kemudian preference, kemudian Anda bisa masuk di QEMU VM. Di sini nanti Anda bisa add new, ya. Misalkan seperti ini, saya ini sudah buat. Ya, saya buat lagi misalkan sebagai contoh ya. Di sini Anda bisa masuk di QEMU. Ya, di sini adalah apa itu QEMU, apa VirtualBox. QEMU itu adalah sama ya. Sebenarnya ini adalah software untuk virtual mesin. Nah, virtual mesin jadi dia untuk virtualisasi. Baik QEMU, VirtualBox, VM, Docker, ya, container dan seterusnya. Nah, di sini kita pilih yang QEMU, kemudian di sini Anda nanti add new, ya, ada add new. Kemudian ini langsung di OK saja. Kemudian di sini adalah nama. Nama di sini itu adalah nama di mana tampilan di dalam software ini. Misalkan di sini tadi saya buat Mikrotik, di sini saya buat misalkan MKT, nama tidak masalah. Ya, tidak akan ada masalah. Di sini ada hanya pernamaan saja di sininya nanti di GNS3-nya. Kemudian Anda next, kemudian di sini Anda diminta Anda diminta RAM-nya berapa? Anda diminta RAM-nya berapa? Di sini RAM-nya tidak usah banyak-banyak ya. Misalkan kita kasih 512 gitu ya, 512 ya, tidak masalah. Mikrotik 512 karena ini hanya untuk simulator saja, 512 cukup ya, 512. Kemudian kita next. Kemudian di sini ada konsolnya. Nanti Anda konsolnya pakai apa? Anda pilih saja. Di sini ada macam-macam, ada Telnet, VNC, SPI dan seterusnya. Kita pilih aja yang Telnet. Nanti kita jadi remote-nya itu by Telnet. Tapi nanti kita bisa kita konfigurasinya juga bisa pakai Winbox. Jadi tidak harus pakai Telnet. Jadi nanti kita bisa konfigurasi Anda seperti punya Mikrotik real yang bisa kita konfigurasi dengan Winbox. Ya, kita pakai Telnet untuk interface-nya. Kemudian di sini kita bisa kita arahkan di sini untuk disk image. Di disk image itu adalah Anda arahkan ke file
hasil downloadan Anda ini tadi. Hasil downloadan ini tadi. Jadi hasil downloadan dari raw disk ini tadi Anda arahkan. Jadi ya, image mikrotik tadi Anda arahkan di sini. Anda arahkan, misalkan ini saya arahkan ya. Di sini saya downloadnya belum selesai, nggak masalah. Ini saya arahkan yang ini ya. Nah, saya arahkan yang ini saya arahkan. Ini saya arahkan GNS3 mikrotik. Ini ya saya arahkan ini misalkan ya, atau saya arahkan yang ini. Oke. Nah ya, diarahkan ke situ, kemudian di finish ya. Oke. Kemudian di sini harus ada beberapa penyesuaian. Saat ini kita bisa lihat hasil dari tadi template name-nya itu adalah mikrotik, kemudian ID-nya tidak ada, default formatnya nanti otomatis Anda ketika nambah dan seterusnya, CPU-nya 1 ya, memorinya 512 dan seterusnya. Kemudian di sini ada adapter 1. Maksudnya berarti adalah ketika mikrotik itu kan dia layar 3, perangkat-perangkat yang berada di layar 3, atau dia nanti sebagai forward paket. Jadi minimal dia harus punya 2 interface lah ya, minimal. Di sini kita bisa edit. Di sini Anda bisa edit. Kemudian di network itu bisa kita tambahi adapternya mau berapa. Misalkan di sini saya kasih misalkan adapternya 4 lah ya. Kita kasih adapternya 4. Oke. Kemudian kita oke. Kemudian di sini posisinya saat ini tampilannya itu kan dia masih end device. Jadi untuk logonya itu adalah masih end device. Itu kita edit dulu biar sesuai. Di sini ada simbol ya. Ini kategorinya kita rubah dulu ke router karena dia berada di layar 3, kategorinya router, tidak end device. Kemudian simbolnya kita rubah ya. Simbolnya kita rubah seperti ini. Misalkan kita rubah sesuai dengan peruntukannya, karena dia router, kita kasih simbol router. Ini router ya, kita oke. Nah ya, router device oke. Dia sudah berubah menjadi simbolnya router kalau sudah di apply. Oke. Nah ya, oke. Kemudian itu tadi ada hanya baru konfigurasi memasukkan mikrotik, masukkan OS mikrotik ke dalam GNS3. Kemudian gimana caranya kita untuk menggunakannya? Itu adalah kita buat dulu project. Misalkan ini ya, saya buat project, new blank project. Ini saya simpan di sini saja. Ya, udah. Kita simpan di sini ya. Misalkan ini projectnya adalah MKT gitu ya, MKT ya. Kita save. Oke. Nah, kemudian di sini kita sudah punya ini ya. Di sini kita sudah punya. Ini kita bisa ini lihat ada beberapa device, ada beberapa suite dan seterusnya. Kemudian kita sudah punya ini mikrotik yang OS yang kita buat, saya buat sebelumnya. Ini adalah yang tadi baru kita buat. Kita bisa jalankan ini. Untuk menjalankan tinggal kita tarik saja ini. Kita tarik posisinya, ini ada informasinya, posisinya dia off. Kita jalankan dulu, kita ganti nama misalkan ya, router utama. Nah ya, router utama. Oke. Kemudian kita jalankan, kita run. Kita
run. Oke, ini posisinya dia sudah running. Ya, kita running. Kita klik 2 kali. Di sini nanti kita bisa untuk apa namanya? Untuk mengakses mikrotik, ya. Untuk mengakses mikrotik, Anda bisa klik 2 kali. Nanti otomatis nanti dia akan ini masuk, ya, admin, ya, admin, enter. Dah, kita sudah punya mikrotik ini. Jadi nanti ketika Anda misalkan butuh mikrotik 4 atau 3, ya tinggal tarik saja lagi nih, ya, tinggal tarik lagi, ini misalkan saya kasih nama GB misalkan, ya, MKT router GA. Dah, oke, tinggal kita jalankan lagi start. Ya, nah, di sini dia pasti jalan. Kita tunggu dulu, kemudian masih boteng. Nah, ini admin, enter. Ya, kita sudah punya 2 mikrotik. Pada 2 mikrotik ini posisinya dia punya punya 5 interface. Kita bisa lihat di sini informasinya, dia punya 5 interface. Ya, ada Ethernet 0, Ethernet 1, 2, ada 4 interface. Tadi template yang kita buat ada 4 interface, ya. Seperti itu. Nah, ini ada mikrotik 1, ini mikrotik 2 gedung anu. Ya. Oke, sekarang ini. Ya, gimana caranya agar misalkan Anda tidak familiar dengan konfigurasi dengan baik, tidak familiar dengan konfigurasi dengan telnet atau SSH seperti ini dengan CLI lah, command line. Anda pengen konfigurasi mikrotik yang ada di QEMU di sini, di emulator ini, ya, di simulator ini, itu Anda pengen menggunakan Winbox. Gimana caranya? Oke, di sini ketika Anda pengen konfigurasi menggunakan Winbox, ini saya delete dulu, ya. Saya delete dulu. Nah, saya punya ini. Gimana caranya saya nge-remote ini dengan Winbox tanpa dengan telnet? Ya, dengan telnet. Anda butuh ini cloud. Anda butuh cloud sini, ya, itu cloud. Di cloud dikonfigurasi dulu, diklik kanan, kemudian configure, kemudian cloud ini bisa kita hubungkan. Jadi itu bisa kita hubungkan dengan cloud itu bisa kita hubungkan dengan interface real kita ini. Jadi bisa kita hubungkan dengan interface real kita. Mau Anda hubungan dengan Ethernet boleh, Anda mau hubungan dengan WiFi boleh, atau Anda hubungan dengan yang mana boleh. Ya, jadi mau Anda hubungan yang mana, monggo silahkan. Misalkan ini, ya, VM1 detail. VM1 itu IP-nya 192.168.1521, misalkan gitu, ya. Kita pengen saya hubungkan dengan VM1, ataukah Anda pengen Anda hubungkan dengan WiFi misalkan, itu juga bisa, ya, Anda hubungkan. Jadi cloud ini nanti bisa kita bridging, kita bisa hubungkan langsung dengan interface real. Misalkan yang paling mudah adalah hubungkan ke interface yang paling yang aktif saat ini. Misalkan saat ini posisi saya interface yang aktif kan VM1, VM8 sama WiFi. VM1, VM8, VM WiFi. Misalkan pengen saya hubungan dengan WiFi misalkan, ya. Jadi saya bridging WiFi. Berarti nanti di WiFi saya itu IP-nya ada 10.60.201 sekian/24. Ya, berarti nanti yang di dalam itu juga harus satu network dengan ini. Ya. Oke. Jadi di sini misalkan, ya.
Di sini saya konfigurasi dulu, config. Kita show specific interface, ya, saya refresh, ya. Di sini show specific interface Anda klik, kemudian di sini akan muncul ada Bluetooth, ada WiFi, ada VM1, VM8. Pengen saya hubungkan dengan WiFi, ya tinggal di WiFi, kemudian di apply, kemudian di OK. Berarti kalau seperti itu berarti cloud ini sudah terbridging atau dia sudah tersambung dengan WiFi. Kemudian kita tinggal hubungkan mikrotik kita ini dengan cloud. Ya, kita hubungkan mikrotik kita bisa menggunakan di sini ada kabel device, ya, ada kabel. Kita klik, berbeda dengan di sisi paket tracer. Kalau paket tracer kan kita bisa milih cross atau straight gitu ya. Kalau di sini dia otomatis nanti. Nah, di sini ada beberapa permasalahan. Jadi ini nanti seperti ini. Di sini kan ketika saya interface print, di sini akan ada ether 1, ether 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ketika saya mau milih ini, di sini akan 0, 1, 2, 3. Nah, posisinya di sini posisinya adalah ether 1 itu sebagai Ethernet terakhir. Berarti di sini Ethernet 0 itu sebagai Ethernet terakhir dari interface. Jadi di sini adalah di sini misalkan ini ya. Nih. Misalkan seperti ini. Ini saya buat seperti ini. Ini ya. Seperti ini misalkan ya. Ini berarti Ethernet 0 itu sebagai Ethernet 4 yang di sini. Ethernet 4, Ethernet 1 yang di sini itu sebagai Ethernet 1, Ethernet 2 di sini sebagai Ethernet 2, Ethernet 3 sebagai Ethernet 3. Ethernet 0 itu sebagai Ethernet terakhir. Ya, sebagai Ethernet terakhir di sini. Ya, itu sedikit permasalahan yang ada. Jadi di sini berarti adalah ketika saya hubungkan dengan Ethernet 1, di sini saya hubungkan dengan WiFi-nya belum detect. Dan ini saya config. Ini tadi di gini ya. WiFi di add dulu WiFi-nya, kemudian di apply. Oke. WiFi-nya di add dulu biar masuk ke bawah. Oke, kemudian baru kita sambungkan ini Ethernet 1 kemudian sama WiFi. Oke ya, sudah tersambung. Kemudian posisinya adalah kita konfigurasi dulu IP address-nya lewat ini. Sebenarnya di sini kita sudah detect. Nah, ketika kita neckboard di sini ya. Saya pakai Winbox yang ada di PC saya neckboard itu kelihatan di sini. Ketika saya klik ini, itu posisinya dia tetap masih sudah bisa ya, sudah bisa di remote pakai Mac ya, pakai Mac sudah bisa ini semua sudah ya, sudah bisa. Ini kok bentar ya, sudah pakai Mac bentar ini tadi berapa ini? Ini juga ada masalah ini sepertinya. Tentunya juga ada masalah ini. Tapi di sini kok yang aktif Ethernet 3 ya. Yang aktif kok Ethernet 3. Soalnya Ethernet 1 yang aktif. Ethernet 3. Bentar ya, kita cek dulu. Coba ini saya cek Ethernet 2. Ethernet 2. Ethernet 4. Ethernet 4 berarti ini keliru ini saya gantinya.
Ini berarti kalau di sana deteknya adalah ini tadi adalah Ethernet 2 di sini. Di sini adalah Ethernet 4 inboxnya. Ada 4. Kemudian kayak gini Ethernet 1. Kemudian sebentar. Ada 1 delete. Kita cek dulu ya. Kita cek dulu. Kita cek dulu. Ini Ethernet apa ini? Ethernet 0. Ethernet 0. Ethernet 0. 0. Berarti ya Ethernet 1 ini. Ethernet 1. Ethernet 2 berarti ini. Oke, dah. Oke. Jadi ada permasalahan. Masalahnya adalah seperti ini. Ternyata Ethernet yang terdeteksi di mikrotik itu tidak sesuai ternyata. Ya. Ini tadi saya hubungkan Ethernet 0. Ternyata di sini ya terdetek di dalam mikrotiknya Ethernet 0 di sini Ethernet 0. Ethernet 0 itu adalah dia Ethernet 2 malah. Ya, ketika di sini saya masukkan di Ethernet ini di sini misalkan saya konekkan dengan Ethernet 2, ternyata Ethernet 1 yang di dalam mikrotik. Kemudian Ethernet 1 ternyata Ethernet 3, Ethernet 4 tetap Ethernet 4 ternyata. Ethernet 4, Ethernet 4. Ethernet 4. Nah, Ethernet 4. Oh, ini Ethernet 3 ini Ethernet 3 ini Ethernet 3, Ethernet 3. Ini seperti ini tadi masalahnya ini ya. Jadi seperti ini kita bisa konfigurasi sesuka kita, misalkan ya sistem identity router utama oke. Nah, di sini kita bisa lihat ketika kita new inbox lagi, di sini akan kelihatan router utama ya. Misalkan ini saya untuk ngecek interface-nya ya. Cek interface-nya. Berarti di sini misalkan saya rubah. Di sini adalah Ethernet 2. Di sini misalkan ada Ethernet 0. Nanti dirubah dulu ya. Ketika Anda nanti main-main, di sini ada Ethernet 1. Di sini ada Ethernet 3. Nah, seperti ini posisinya berarti. Ini sama persis. Di sini saya Ethernet 0, Ethernet 1 misalkan ya. Ethernet 1 misalkan ini saya hapus dulu. Ini saya hapus. Misalkan di sini Ethernet 1. Saya hubungkan dengan Ethernet 1. Ya, Ethernet 1 hubungan cloud WiFi. Saya detek lagi dengan ini. Ya, saya masuk connect. Nah, di sini akan yang keluar adalah trafficnya Ethernet 1. Ya betul ya, Ethernet 1. Kemudian ini saya hapus lagi untuk detek ya, kemudian Ethernet 2 WiFi
internet 2. Ini kita masuk lagi, refresh ya, ini kita masuk. Ini harusnya internet 3. Ini internet 3 itu 2. Berarti ini ada internet. Berarti ini ada internet 2. Ini ada internet 2. Ini adalah 2x ya. Kemudian di sini misalkan ini saya kasih lagi di internet paling akhir. Ya, internet 3, internet IP. Kita masuk lagi. Fish. Nah, ini berarti internet 3 ya. Internet 3. Fly. Oke, ini internet 2. Oke, seperti itu. Jadi tadi ada masalah, ternyata tidak sinkron antara yang di sini, antara informasi yang ada di sini dengan yang ada di dalam Mikrotik. Jadi nanti silahkan dibuat kalau mau nyoba silahkan dibuat daftar bahwa nanti dicoba ada buat tiga router dan seterusnya, apakah perubahannya itu acak ataukah memang sudah ada patternnya. Ternyata Ethernet 0 itu nanti sebagai Ethernet berapa di dalam Mikrotik, Ethernet 1 sebagai Ethernet berapa di dalam Mikrotik, dan seterusnya. Seperti ini. Kalau ini tadi saya catat, jadi seperti ini sudah saya ganti, jadi ini sudah sesuai dengan yang ini. Jadi di sini sudah sesuai. Jadi ini sudah sesuai. Ini. Nah ini. Ethernet 0, 1, 2, 3, 4. Oke, seperti itu untuk kali ini. Jadi kita nanti bisa membuat topologi jaringan di sini secara kompleks itu bisa ya, dengan memanfaatkan ini ya. Untuk hari ini sekian dulu, terima kasih. Semoga membantu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.